sini. Oke, pertama selamat datang ke pelatihan dari Manado Ensis buat sesi kelas gratisnya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai tentang time management, kita bakal bahas dulu tentang ada beberapa pertanyaan yang kalian berikan em, di chat ini. Kalau untuk pertanyaan yang tadi ditaruh di WhatsApp, akan dibahas di dalam presentasi. Oke, pertanyaan pertama. Kak, kan ini tentang manajemen waktu. Waktu nanya, mau nanya. Nanti kan schedule aku itu eh, siap sekolah jam 14.30, cuman free hari Senin. Nah, sisanya itu aku les sekitar sampai jam 8 sampai 9 sore. Mau nanya tips bagi waktunya tanpa mengabaikan akademik sekolah. Oke, pertanyaan bagus. Jadi, di sini kamu punya schedule yaitu sekolah, ya misalnya dari jam, oke, berarti kita. Oke, jadi sekolah dari jam 7 sampai dengan 14.30 ya. Nah, lalu kalau di hari-hari lain selain hari Senin, itu kamu ada les sampai jam 9 malam gitu lah ya. Benerkah? Oke, pertama boleh aku tanya nggak? Em, Pelatihannya apa? Gitu. Lesnya tuh apa? Apa yang kamu pelajari di dalam periode waktu ini? Apakah bimbel gitu? Oke, les sekolah, bahasa Inggris sama tambahan di sekolah. Oke, pertama kita harus mengerti konsep dari time management. Time management itu bukannya gimana kita jadi dewa yang bisa belajar semuanya dalam waktu sesingkat mungkin, tapi gimana kita memaksimalkan waktu yang kita punya, gitu kan? Pertama. Dan dalam hal itu ada yang namanya prioritas. Prioritas itu selalu dimulai dari apakah yang penting dan apakah yang kurang penting. Pertanyaannya adalah, misal, satu, apakah kamu harus mengikuti semua kelas tambahan di sekolahmu? Kedua, em, apakah beberapa les ini adalah les-les yang berhubungan dengan akademik kamu? Dan adakah les-les yang misalnya les bola atau les piano, di mana walaupun itu menambah nilai bagi diri kamu, tidak sebenarnya membuat diri kamu jadi lebih pintar secara akademis gitu kan. Itu bukan skill yang jelek untuk dimiliki. Itu bukan skill yang jelek untuk dimiliki, tapi itu juga tidak wajib untuk dimiliki. Lalu ketiga, ini yang paling penting. Seberapa besar OSN untuk diri kamu gitu ya. Seberapa besar OSN untuk diri kamu? Ini pertanyaan paling penting yang hanya dapat dijawab secara pribadi. Karena aku pribadi, aku mikir bahwa OSN itu di atas sekolah. Prioritasku di OSN, bukan di sekolah. Dulu pas aku kan zaman online ya gitu ya. Jadi SMA gitu, masih zaman-zaman online. Orang lain nggak dengerin kelas, nonton YouTube, main game, atau tidur gitu kan ya. Aku pas kelas, online gitu, Zoom, aku buka Cambly gitu. Kenapa? Karena prioritasku di OSN, bukan di em, bukan di Zoom meeting sekolah. Kenapa? Karena menurut aku kayak gak ada artinya gitu. Buat apa? Dan sekali lagi, target kamu apa? Target kamu di sekolah ini apa? Apakah kamu mau ke PTN, maka nilai kamu harus bagus? Lalu seberapa bagus? Apakah kamu sudah cukup nyaman dengan 80? Atau apakah kamu harus melakukan 100 setiap kali ulangan? Itu juga jadi em, pilihan yang berat, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk memaksimalkan waktu kamu, adakah dari porsi waktu di sini yang bisa kamu buang, kamu tidak pakai untuk les kamu, atau kamu tidak pakai untuk tambahan kamu, atau misalnya kegiatan organisasi, karena aku dulu juga orang organisasi ya, nggak cuman orang belajar. Dulu aku em, ya kayak salah satu OSIS dari sekolah gitu, dan aku juga bagian dari Paskibra. Jadi bagian ngebagi waktu aku gimana gitu ya. Nah, ngebagi waktunya adalah apa
yang dari jam 9 sampai jam 12 malam, sampai dengan jam 12 malam sampai 7 pagi. Itu apa? Pertama itu dulu. Kedua, di sini tidak semuanya murni belajar. Misal, sekolah, pasti ada makan siang kan? Ya, pas makan siang dulu, aku bawa buku. Sambil makan, aku sambil baca, gitu ya. Kalau nggak sambil baca ya setidaknya bawa soal lah satu atau dua. Sekalian bisa kan, kalau sambil makan kan kamu bisa makan sama teman-teman kamu yang OSN kan. Kamu bisa diskusi soal bareng mereka. Gitu juga bisa. Nah, lalu di waktu-waktu setelah ini, aku yakin dan percaya kalian tidak langsung tidur kan. Pasti ada yang main game, TikTokan, eh, nonton IG, sebagainya gitu kan. Doom scrolling lah, bebas gitu. Nah, iya bener kan? Nah, di jam-jam ini adalah jam-jam kritis. Kenapa? Di jam-jam ini adalah waktu kalian bener-bener kosong. Di mana tergantung dari prioritas kalian. Kalian apakah bisa menempatkan OSN di atas free time, gitu kan? Karena sekali lagi OSN bukanlah suatu kewajiban. OSN adalah suatu kemauan, gitu kan? Kalau OSN adalah suatu kemauan, seberapa mau kamu dapat medali OSN? Apakah itu bisa sampai kamu nggak main game? Apakah itu bisa sampai kamu nggak em, nonton IG Reels, gitu lah. Nah, jadi kalau aku sendiri ya, karena aku pernah nih, jadwal aku mirip kayak gini juga nih. Aku sekolah dari jam 7 sampai bukan 2.30 sampai kayaknya 3.30 deh, 15.30. Terus kalau aku pas kibra ya artinya ini sampai sampai jam 7 lah gitu. Asumsikan eh, kayak dari kelar pas kibra terus kayak sampai balik ke rumah. Jadi mungkin waktuku gak bener-bener semepet kamu tapi ada mepetnya. Yang aku lakukan adalah istirahat pertama baca buku, istirahat kedua baca buku. Kelar ini sampai mulai ke les-lesan atau mulai apa ya pas ibra atau sebagainya pasti ada waktu. Nggak mungkin sekolah, nggak mungkin les-lesan itu mulai persis setelah sekolah. Ya mau ngapain? Baca buku bisa. Lalu setelah ini juga bisa ngapain? Bisa baca buku. Nah, oke, gitu cara maksimalin waktu gitu ya. Menurut aku. Sekali lagi, semua masalah prioritas. Kalau menurut kalian, kalian perlu refreshing, silahkan. Kenapa? Refreshing adalah hal manusiawi gitu kan ya. Semua orang perlu refreshing. Tapi apakah refreshing itu Anda tempatkan di atas OSN? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kita mulai ya. Oh, ini ada yang chat lagi ya. Sabar. Oke, ternyata cuma itu. Nah, pertama, konsep paling dasar dari time management adalah planning. Ini jarang sekali aku lihat dilakukan oleh para peserta-peserta OSN. Apalagi dengan kondisi sekarang. Juknis nggak ada. Juknis nggak ada. Ya. Em, ya, emang agak apes kalian. Tapi kondisinya waktu itu aku kurang lebih lebih oke lah. Ada Juknis. Dengan adanya Juknis kita tahu hari. Aku tahu kapan aku didaftarin OSN, aku tahu kapan OSNK kapan, OSNP dan OSN nasional gitu ya. Dan aku tahu jeda harinya. Ini pentingnya nih, ya. Planning di sini membantu kalian mengatur apa yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu. Misalnya, kalau aku ya, ini aku cerita pas 2022. Ini adalah tahun pertama aku ikut OSN, jadi aku kelas 10. Lalu aku belum tahu apa-apa. Aku bukan medalis SMP, aku bukan medalis SD. SD, SMP aku nggak ikut OSN sama sekali. Jadi aku masuk OSN itu baru SMA. Gak tahu apa-apa, cuman tahu aku suka biologi sampai situ aja. Jadi aku tahu didaftarin oleh sekolah itu 24 Maret 2022. Apa yang aku lakukan? Nyantai. Tahu nggak kenapa?
Ya karena aku belum tahu OSN itu kayak apa. Namanya kita belum tahu apa-apa ya. Nggak ada cutting yang udah pernah OSN, nggak ada cutting yang bisa ngebimbing. Pembimbingan dari sekolah juga minim. Dispensasi pun tidak ada. Terus mau ngapain? Ya lanjutin sekolah aja, nyantai-nyantai aja. Lalu di waktu senggang, apa yang aku lakukan? Aku coba cari soal OSN dulu. Cari dulu nih, soal OSN tuh kayak gimana sih? Familiarisasi diri sendiri terhadap soal-soal yang nanti akan keluar. Dimana ini sebenarnya telat banget. Kenapa? Sekolah lain pelatihan udah dari 3 bulan sebelum OSNK. Atau udah lama banget lah. Atau minimal ada seleksi dari murid-muridnya. Sekolahku nggak ada, sekolahku nyantai. Yang penting ada perwakilan. Kamu mau ikut nggak? Mau? Ya udah, masuk tim, selesai. Maka kita semua nyantai. Nah, begitu aku buka soal OSN pertama kali, aku nggak bisa kerjain satupun. Apa itu plasmid? Apa itu grafik-grafik ini? Perasaan dulu biologi cuma hafalan dah. Kok tiba-tiba ada gambar gitu loh. Nah, kan jadi bingung gitu ya. Kita nggak tahu apa-apa, ternyata kita telah ngebuang waktu banyak, dan OSNK sudah mendekat. Nah, bersyukurlah kalian di sini sudah tahu kalau OSN itu kayak gimana. Udah kurang lebih tahu OSN itu kayak gimana, dan gimana kalian udah daftar-daftar pelatihan-pelatihan kayak gini gitu. Dimana ini setidaknya jadi kayak ngebantu kalian dalam mempersiapkan gitu kan di jauh-jauh hari. Apalagi kalau OSN mulainya Juni. Nah, jadi kita lihat di sini nih. Dari sini ini 60 hari. Itu sebenarnya nggak 60 harinya aku pakai bersih. Jadi mungkin sekitar eh, 15 hari lah. 15 hari itu aku pakai nggak ngapa-ngapain. 15 hari aku cuman sekolah seperti biasa, tidak belajar apa-apa. Maka kita sisa 45 hari. Ya kan ya? Ya, 45 hari. 45 hari untuk persiapan sebelum OSNK. Lalu, sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, apa yang pertama kalian lakukan? Ayo, coba. Yang pertama kita lakukan adalah coba cari juknis kan. Gitu. Materi yang keluar apa? Kalau sekarang kan kalian ada grup ya. Ada grup kayak misalnya eh, Telegram atau WhatsApp yang isinya benar-benar komunitas OSN gitu kan ya. Jadi kalian tahu, em, oh kira-kira materi yang diperlukan adalah ini. Kita dulu gak ada, kan? Apa? Aku dulu kayak mungkin ada, tapi kayak kita belum tahu gitu kan. Jadi yang aku lakukan adalah aku coba cari dulu juknis. Oke, juknis ketemu. Materi yang keluar apa aja? Ternyata materi dari juknis tidak terlalu membantu. Cuman kayak, oh ya kita perlu ada biologi sel molekuler, ada antistum, ada antiswan, tapi kayak spesifiknya kemana ya? Kita nggak tahu kan. Nah, lalu kita mulai cari-cari informasi dari lain. Dulu pas masaku, itu zamannya Senkusei lagi aktif. Maka aku ngikut Senkusei gitu ya. Aku masuk Telegramnya, aku berada di dalam diskusi dengan mereka gitu. Nah, di situ aku tahu bahwa yang diperlukan dalam pembelajaran OSN tahap pertama adalah buku Campbell, kitab anak bio. Nah, lihat waktu 45 hari. Kita perlu baca Campbell, buku paling dasar. Orang lain di sini nggak bisa apa ya? Bukan nggak bisa, tapi lebih kayak orang lain dan di sini lihat bahwa Campbell itu 1.500 halaman. Dan menurut mereka, waduh banyak banget nih 45 hari. Sedangkan kalau kalian lebih pintar dalam ini, dalam persiapan, kalian bisa melakukan hitung-hitungan sederhana. Kalian punya 45 hari. Dalam 45 hari itu kalian harus menghabiskan 1.500 halaman. Apa yang kalian lakukan? Kalian harus cari tahu dalam satu hari kalian perlu baca berapa halaman. Oke, 1.500 dibagi 45. Berapa? Coret 3.
Em, ini 9 ya. Oke. Nah, terus 3, 100 halaman per 3 hari sama dengan ya kurang lebih tiga 30-an lah ya, 30 koma bla bla bla, 30-an. Nah, di sini ya, itu menurut aku kalau kalian mau pas-pasan. Kenyataannya adalah tidak semua bisa dilakukan pas-pasan kan. Pasti ada yang namanya 1 minggu di mana kalian gak bisa baca, misalnya diajak oleh keluarga untuk suatu urusan, dan ada juga momen-momen ketika misalnya ujian akhir atau ujian tengah semester, di mana kalian perlu pakai waktunya untuk belajar. Maka apa yang aku lakukan di sini? Aku bulatkan ke atas. Aku bikin baca 50 halaman per hari. Dengan tujuan apa? Jadi, kalaupun aku kelewatan beberapa hari, aku masih bisa menyelesaikan Campbell sebelum OSNK mulai, gitu ya. Nah, dengan hitung-hitungan inilah kalian bisa membuat planning yang akurat kalian mau ngapain, gitu. Nah, dan nggak selalu untuk buku ya. Misalnya nih, pembahasan soal, gitu aja deh. Pembahasan soal kan sekarang banyak, ya. Di YouTube udah banyak. Terus dari pelatihan-pelatihan juga em, ada beberapa yang punya soal gitu kan ya. Punya latihan-latihan soal dan simulasi, contohnya Manado NSIS gitu ya. Dan juga ada kunci jawabannya. Nah, kalian bagilah waktu. Misalnya, kalian ada, kalau OSN-nya kalian ngikutin dari 2018 ya, soalnya dari sebelum itu format soalnya kan agak beda ya. Gak, apa, bukan bukan 4, bukan 50 soal, 4 pernyataan benar salah kan. Dulu dulu beda, dulu ada PG. Nah, em, jadi yang kalian lakukan adalah, oke, coba kalian bagi. Kita ada 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kan sekarang kalian udah keluar kan, 2024. Jadi kalian ada 7 paket soal untuk OSNK, tambah 7 lagi untuk OSNP, dan kalau, ya mungkin ada yang hilang satu atau dua ya untuk OSN. Tapi OSN akan sekitar 10 lebih. Kenapa? Karena OSN ada 2 paket soal, gitu kan ya. Nah, di sini, kalian kalau mau belajar dari pembahasan soal-soal, tinggal kalian tambahin semuanya. Ini berapa? Em, Artinya kayak kalau ini asumsikan 10, artinya dia kayak 24 paket soal. 24 paket soal dalam 60 hari. Gitu. Kalian bagi, 1 hari kalian perlu ngabisin berapa soal minimal gitu. Itulah cara kalian mengkuantifikasi seberapa banyak kalian harus belajar dalam 1 hari. Nah, itu caraku. Jadi, kalau dari ceritaku sendiri, aku baca Campbell dalam 1,5 bulan. Nah, 1,5 penting kan? Kenapa? Aku planning baca 50 hari, 50 halaman per hari. Dan itu aku lakukan. Cuman ada beberapa hari di mana aku nggak bisa, gitu kan? Maka tidak selesai dalam 1 bulan. Aku selesai dalam 1,5 bulan. Nah, jadi 1,5 bulan aku kelar Campbell. Campbell selesai. Lalu OSNK mulai. Nah, OSNK mulai. Setelah itu ngapain? Ada break lumayan panjang nih, 95 hari. Mayoritas orang akan menunggu pengumuman. Di mana kalau kalian, maksudnya apa ya? Mikir dikit, ngapain kalian nungguin pengumuman? Buat apa? Kalau kalian yakin dalam pengerjaan kalian, harusnya kalian bisa langsung belajar kan? Nah, kalian bisa langsung baca buku lagi yang untuk selanjutnya. Atau misalnya lanjut ngerjain soal lagi. Atau lanjut ngikutin pelatihan lagi. Ngapain nungguin pengumuman? Toh, kalau buat yang kelas 10, kalau kalian gagal tahun ini, kalian masih bisa tahun depan. Toh, buat yang udah mau ini pun, percayalah, ilmu itu nggak sia-sia, gitu kan ya. Ilmu itu penting, gitu. Dimana kalau, apalagi kalau kalian mau ngambil jurusan biologi nanti, gitu ya, di kuliah. Biologi atau kedokteran. Kalau di sini, kalian belajar dengan baik, pengetahuan itu akan kepake di kuliah.
Contohnya aku. Sekarang kuliahku nyantai banget. Aku belajar kayak H-1, IPK aku masih mendekati 4. 3,9 berapa gitu lah. Itu nggak gitu banyak belajar. Nyantai aja gitu. Dan dengan itu aku masih bisa mengisi banyak waktuku dengan hal-hal lain. Contohnya ini, ngajar gitu lah ya. Nah, OSNP datang. OSNP, ini aku udah kelar Alberts sama Sherwood. Sherwood kayaknya ada sisa beberapa, mungkin kayak ada sisa 80-an halaman gitu ya di akhir. Tapi ya, udah mayoritas sudah mau selesai. Nah, kelar OSNP ngapain? Lanjut baca. Kelarin Sherwood plus Raven. Nah, pengumuman OSN keluar. Apa yang terjadi? Gak lolos. 2022 aku bukan finalis. Aku cuma sampai OSNP. Gitu ya. Apa yang aku lakukan? Nggak diem aja dong. Nggak. Kita planning untuk tahun depannya. Kita cari Juknis 2023 bakal ngapain. Atau setidaknya kalau Juknis belum keluar, kalian asumsikan tanggal ini akan sama. Atur jadwal belajar. Nah, jadi sebelum SNK tahun depan, aku udah kelar Raven, aku udah kelar Hartwell, aku udah kelar 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah aku baca, oh, Peter Stilling, Plant Atlas yang Brian G. Bowes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama aku baca sedikit tentang cappuccino. Tapi yang ini nggak gitu wajib ya. Ini lebih buat ke prosedur lab. Nah, jadi dengan planning yang cukup, kalian bisa memaksimalkan waktu kalian, gitu ya. Jangan cuman, oh, OSN masih lama, terus kalian nggak cicil per hari, gitu. Dan dengan planning, kalian juga dapat menyesuaikan workload tiap hari. Tiap hari aku harus baca berapa, tiap hari aku harus baca berapa. Biar jadi pandangan. Karena kalau nggak, oh, halamannya nggak terlalu banyak, masih lama. Terus ternyata kalian cuma bisa baca sekitar berapa halaman per hari, gitu kan. Nah, contohnya, pas aku baca Campbell, aku asumsikan semua buku lain aku bisa baca dengan kecepatan yang sama. 50 halaman per hari. Kenyataannya gimana? Gak bisa, gitu kan ya. 50 halaman per hari itu nggak memungkinkan untuk aku baca Alberts. Karena bukunya jauh lebih susah. Apa yang aku lakukan? Aku kurangin halamannya, gitu kan. Kalau aku nggak planning terlebih dahulu, aku nggak coba atur jadwalku terlebih dahulu, akan kepepet. Karena misalnya aku asumsikan, oh iya 95 hari, kalau aku baca 50 per hari, ya ujung-ujungnya kan cuma perlu 45 hari lagi kan. Nah, maka aku akan membuang hari-hariku. Dengan itu kalian harus bisa planning semuanya dari awal. Nah, lalu cara belajar. Ini juga penting karena ini masuk ke time management. Karena beda untuk semuanya. Baca buku adalah yang aku suka gitu ya. Nah, ini hitung-hitunganku ya. Nah, baca buku itu yang aku paling suka. Makanya aku bisa baca 8 buku dalam waktu aku belajar untuk OSN. Latihan soal aku nggak gitu suka, YouTube pun aku nggak gitu suka. Kenapa? Kalau YouTube menurut aku orang ngomongnya lambat, gitu ya. Orang lambat. Jadi biasa YouTube aku nonton 2 kali speed. Latihan soal biasa Hamin Hamin berapa ya? Paling kayak Hamin 7 gitu. Baru aku mulai baca-baca soal gitu. Nah, oke. Time management untuk baca Campbell, nonton pelatihan, latihan soal berapa? Hampir 100% waktuku aku pakai buat baca. Dan bukan Campbell ya. Ya kan kalau Campbellnya udah lewat, lanjut dong. Gitu kan. Jadi kayak 95% waktuku lah itu buat baca. Tapi sekali lagi, cara belajar itu berbeda untuk tiap orang. Jangan cuma karena aku ngomong gini, kalian ngikutin. Itu hal yang bodoh untuk dilakukan. Kenapa? Setiap orang dibentuk dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kalian baca buku nggak mudeng, ya ngapain kalian lanjutin? Coba balik ke dasar dulu.
Nonton video pembahasan, coba lihat latihan soal yang keluar apa, gitu. Nah, kalau itu lebih mending buat kalian, ya belajar dari situ aja. Ngapain ngikutin orang yang kalian gak kenal, gitu ya. Nah, terus Campbell jilid. Oh, enggak. Jadi gini ya. Ini miskonsepsi nih. Campbell, oke, Campbell itu dia ada edisi kan ya. Untuk sekarang di tahun 2024, edisi di Indonesia paling akhir adalah edisi 8 di Indo. Nah, atau edisi 12 bahasa Inggris. Waktu itu, aku baca edisi 11. Kenapa bukan 12? Karena aku nggak tahu 12 ada. Itu bagian dari kebodohanku juga. Aku baca edisi 11 walaupun edisi 12-nya ada. Nah, tapi sama kok. Sebenarnya 11 sama 12 ya, namanya aja itu ya. 11 12 sama aja. Nah, paling beda tipis beberapa gambar dan beberapa isinya, tapi mayoritas sama gitu. Nah, lalu untuk masalah jilid-jilitan, hanya edisi Indonesia lah yang punya jilid. Edisi Inggris itu tidak punya jilid. Jadi cuman Indonesia lah yang dibagi jadi jilid 1, 2, 3. Nah, jadi kalau aku sendiri, aku baca bahasa Inggris. Kenapa? Aku percaya bahwa kemampuan Inggrisku cukup baik dan aku masih bisa membaca dengan dan aku percaya bahwa dengan edisi yang lebih baik maka kita dapat membaca informasi yang lebih baru. Contohnya CRISPR kan belum apa CRISPR, COVID dan sebagainya kan belum lama-lama ini kan ya. Nah, kalau kalian baca edisi 8 atau bahkan di perpustakaan kalian ada edisi 5 dan sebagainya, informasi-informasi kayak gitu mungkin belum masuk atau belum terbaru gitu. Nah, tapi sekali lagi balik ke kalian. Kalau kalian sukanya bahasa Indonesia, ya udah, kenapa tidak? Peter Stilling buku apa? Peter Stilling itu buku ekologi. Cappuccino buku apa? Cappuccino itu buku teknik lab ya. Makanya nggak gitu penting menurut aku. Kenapa? Dia lebih ke mikrobiologi dan nggak wajib dibaca oleh semua orang. Baca Campbell nggak di satu, Cah. Nah, sekali lagi, pemahaman dan cara belajar semua orang beda-beda. Nggak semua orang nonton YouTube dengan cara yang sama, nggak semua orang latihan soal dengan cara yang sama, nggak semua orang baca buku dengan cara yang sama. Aku baca buku, itu aku baca doang. Aku baca, aku mengerti. Aku lanjut. Aku baca, aku nggak mengerti. Aku ulang. Sampai situ aja. Aku nggak nyatet lagi. Ngapain? Karena menurut aku, nulis itu buang-buang waktu. Tapi kalau kalian nggak bisa ngerti dengan cara ngulang-ngulang-ngulang apa yang kalian baca, dan kalian harus tulis itu, ya tulis aja. Karena sekali lagi, ini efisiensi waktu. Bukan em, masalah cara, apa, bukan masalah kita harus ngikutin gaya siapa. Karena ujung-ujungnya, kalau menurut aku, nulis itu nggak efisien. Kalau menurut kamu, nulis itu efisien, silahkan. Nah, kalau biosistematika belajar dari buku apa? Kurang tahu ya. Kalau aku sih biosis cuman belajar dari Campbell ya. Nah, kakak tipe visual. Iya, aku tipe visual 30 per hari mudeng nggak kalau. Nah, ya kan balik lagi ke kalian. Kalau kalian nggak mudeng ya nggak mudeng gitu kan. Kalau aku sih mudeng-mudeng aja gitu kan. Tergantung kamu gitu. Kalau lupa baca sampai ingat ya. Nggak, aku nggak pernah ingat ya. Ingat di OSN itu kita nggak belajar mengingat. Kita belajar menganalisa soal. Dengan menganalisa, apa yang kita perlu tahu adalah gimana mekanismenya bekerja, gimana konsepnya berjalan. Ngapain ngafalin nama proteinnya? Ngapain ngafalin ini buat apa? Ngapain ngafalin ini tuh yang spesifik banget? Toh kemungkinan keluarnya sangat sangat kecil, gitu kan? Maka dengan begitu kita baca sampai mengerti. Pemahaman itu lebih tinggi dibandingkan pengingatan. Kalau kamu paham, kamu bisa ngajarin ulang. Kalau kamu nginget, kamu cuma bisa menerka ulang. Gitu.
Beda. Nah, sekali lagi ini semua balik ke diri kalian sendiri. Dan untuk setiap cara itu kalian bisa membuatnya lebih efisien dengan dengan cara yang berbeda-beda. Baca buku, ya aku gini, bikin catatan apa bikin hitung-hitungan. Dengan begitu aku jadi terstruktur. Gitu caraku. Kalau latihan soal, ya sama, kalian juga bisa bikin itu terstruktur, lalu latihan soal itu sendiri. Kalian bisa beda-beda. Ada yang bisa, oke, aku kerjain satu, lalu kita bahas, ngertiin. Lalu ada juga yang, oke, kita kelarin satu paket soal, lihat nilai kita berapa, lalu kita bahas, ngertiin. Nah, beda kan? Itu balik ke kalian, efisiensinya gimana. Kalau YouTube, minimal banget ya, speed up lah, 1,5 lah kalau kalian nggak suka kalau kecepatan. Atau kalau YouTube, juga cari informasi jangan dari pembahasan soal aja. Carilah informasi dari channel-channel YouTube yang membahas dengan baik. Misalnya Ninja Nerd atau Showmu. Walaupun ada materi hafalan, kakak lebih mending hafalnya atau tetap prefer memahami konsepnya. Karena kadang di soal ditanya hafalan walaupun sedikit. Nah, itu kan kata kuncinya, sedikit. Nanti kita bahas tentang efisiensi mengerjakan soal juga. Em, tapi aku tetap mahamin konsepnya. Ngapain? Karena menurut aku, mendingan aku bisa ngejawab lebih banyak soal konsep dibanding aku bisa menjawab beberapa soal hafalan gitu. Gimana caranya ningkatin skill analisa? Struktur terbesar kalau dapat soal data dan jadi makan waktu. Em, ngikutin pelatihan sih kalau masalah analisa, pelatihan dan pembahasan soal. Itu ikutin itu kenapa? Karena kalau kamu coba sendiri itu susah. Kamu harus em, lihat orang yang bisa ngebantu kamu buat kamu belajar. Ya contohnya apa? Ya contohnya beberapa minggu lalu em, kalau nggak salah sesinya Kogrek itu tentang gimana cara baca data kan. Nah, lalu juga untuk pelatihan-pelatihan ya kalau misalnya datanya adalah data mentah hasil Western blot. Kalau kalian nggak tahu Western blot itu sendiri gimana kan kalian nggak bisa jawab. Maka kalian ikut pelatihan juga. Nah, lalu selain itu, ya kalian juga bisa lihat dari video-video YouTube dan tahu ya juga pembahasan-pembahasan di YouTube. Contohnya videonya Tobi ya. Tobi kan udah lagi sekarang ngeluarin video-video pembahasan soal OSN 2024. Kalau nggak salah Tobi Indonesia atau apa gitu. Nanti aku tunjukin. Oke. Nah, sekarang kita bahas persoalnya. Ini adalah struktur dasar soal OSN. Bisa berubah. Kenapa? Karena bisa plus satu min satu. Tergantung pembuat soal gitu kan ya. Ada beberapa paket soal yang soal bisa molnya cuma 9, ada beberapa paket soal yang soal bisa molnya itu 11. Nah, dan juga dengan soal-soal lainnya. Tapi generally kayak gini. 10, 8, 12, 10, 5, 3, 2. Ini bisa berubah. Em, oh, ini sama ini. Oke, bisa berubah semua. Oke, kalian punya waktu 3 jam. 3 jam itu 180 menit. Maka kalau kalian bagi per pernyataan ya, bukan per soal, per pernyataan. Kan kalian ada 200 per pernyataan. Nah, jadi kalian punya 1,11 menit per pernyataan. Dan kenyataannya adalah ada materi yang kalian lebih jago dan ada materi yang kalian gak jago. Gitu ya. Buat aku jagonya di Bisamol sama Anfistum. Gitu ya. Genetika, aku hampir nggak bisa. Bahkan sampai nasional waktu itu aku masih nembak beberapa jawaban. Nah, kalau Anfiswan, aku ngerti lah buat soal hewan. Kalau untuk soal orang, aduh udah dah. Nggak dulu dah. Kalau ya fisiologinya terhadap orang itu aku lebih susah ngertinya. Karena emang beda jagonya gitu loh. Makanya aku juga bukan anak kedokteran gitu. Nah, dan selalu ingat efisiensi. Ada beberapa soal yang makan waktu jauh lebih lama dan ada beberapa soal yang makan waktu lebih sedikit.
Contohnya, bisa Mall, Genetika, Anfiswan, itu biasa bikin soal-soal yang kalian kerjain paling lama. Apa yang kalian lakukan? Antara kalian taruh ini di akhir, kalian kerjain di akhir, atau em, setidaknya kalian coba skip soalnya kalau kalian nggak gitu ngerti. Jangan kalian selalu analisa terus-menerus sampai kalian punya satu jawaban yang yakin gitu. Karena waktu itu berharga. Kalian cuma punya 1 menit per pernyataan. Kalau aku, strategi aku ngerjain itu kayak gini. Mulai dari bisa Mall sampai dengan Anfiswan. Lalu balik dari biosistematika ke ekologi, baru genetika. Kenapa? Aku hampir benar-benar nggak bisa genetika, mending aku taruh di akhir. Jadi kalaupun ada yang aku nggak jawab, itu ya maksudnya jumlah bobot soalnya sama dengan semua soal lainnya. Mending aku kerjain yang aku bisa dulu. Loh, tadi kan bilang kenapa Bioselmo sama Anfiswan kan ngambil waktu paling banyak. Kenapa aku kerjain duluan? Kenapa? Ya karena Bisalmol, Anfistum itu adalah materi yang aku jago. Jadi walaupun aku ngambil waktu lebih lama, aku yakin dengan akurasiku. Sayang kalau aku nggak kerjain atau aku taruh di akhir. Takutnya nggak keburu. Kalau buat Anfiswan, itu karena emang, ya Anfiswan sih oke lah ya. Jadi ada beberapa yang aku bisa, ada beberapa yang aku nggak. Jadi masih bisa dikerjakan duluan. Nah, sumber belajar itu nggak cuma dari buku, YouTube, ataupun dari pelatihan. Grup belajar sama nanya-nanya medali tahun lalu adalah cara paling gampang buat ngerti dan nambah motivasi juga buat kalian. Kenapa? Pas aku dulu ya, aku belajar itu bareng beberapa teman gitu ya. Jadi ketemu online gitu aja ngechat, lama-lama deket, terus ujung-ujungnya kita belajarnya bareng. Jadi aku punya kompetitor. Dulu ada juga yang belajar baca baca bukunya gila kayak aku gitu. Nah, maka kita balapan. Oh, dia tiba-tiba udah halaman segini, aku harus kejar. Yang terjadi adalah dari targetku yang misalnya 20 halaman per hari, itu bisa naik. Cuman gara-gara aku pengen di depan dia. Dan itu adalah kompetisi yang sehat. Karena kita hanya memajukan satu sama lain tanpa menjatuhkan satu sama lain. Nah, lalu medalis tahun lalu atau medalis-medalis lalu. Mayoritas medalis mau jawab kok pertanyaan kalian. Atau setidaknya kalau mereka punya waktu senggang, kalian taruh soal di grup, masih mau bahas. Gitu. Contohnya aku juga kadang-kadang masih suka bahas. Gitu. Kalau aku ada waktunya. Kalau aku nggak ada waktunya, ya aku skip lah. Kan waktu beda-beda kan. Nah, tapi yang penting di sini adalah juga kesopanan. Seringkali kita lihat bahwa medalis-medalis lihat bahwa beberapa orang ngechat itu benar-benar nggak sopan. Misalnya, salah satu apa ya? Salah satu hal yang paling ngeselin bagi medalis adalah safe ya. Kita nggak kenal orangnya, di grup kayak cuman pernah interaksi satu sekali aku bahas soalnya, terus minta save nomor. Buat apa? Siapa kamu? Ngapain kamu? Gitu kan. Itu buat medalis, bikin kita males bahas soal mereka. Gitu loh. Buat apa? Gitu. Nah, boleh chat private nanya materi. Yang penting sopan. Kayak ke aku sendiri ya, ada beberapa orang nanya aku udah dari lama dan aku kayak selalu diskusi aja sama mereka. Bahkan kayak kadang malah jadi bahas panjang. Padahal menurut aku mah sayang ya dibahas karena biasanya kalau kayak gitu aku taruh di pelatihan karena itu perlu waktu panjang gitu kan. Tapi kenyataannya kalau kalau udah enak, udah kayak temen, kenapa enggak gitu kan. Tapi yang penting sopan. Misalnya permisi kak atau halo kak, aku siapa gitu. Terus em, untuk soal kayak gini aku kurang ngerti nih, gini gini gini. Boleh bantu nggak kak jawabnya gitu. Dan yang penting adalah apa yang kalian tanya juga. Karena pertanyaan itu juga ada yang efisien dan nggak efisien. Kalau kalian cuman, halo kak, apa bla bla sopan, tapi kalian taruh soal, kalian taruh pernyataannya, kak ini jawabannya apa ya? Itu nggak efisien.
itu kalian pakai otak kita, nggak pakai otak kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian coba kerjain dulu. Kak, menurut aku ini jawabannya ini. Kenapa? Karena menurut aku dari gambar ini kayak gini. Nah, bener nggak Kak? Atau aku misalnya udah dapat kunci jawaban nih. Aku kurang yakin Kak, kenapa jawabannya ini. Karena kalau menurut aku jawabannya salah gitu. Karena ada ini. Baru dibahas. Dengan begitu komunikasi nggak satu arah dan komunikasi itu bukan sebatas lecture. Ini adalah interaksi. Apa salah kamu kita benerin, apa kebenarannya kita tambahin. Kalau kamu cuma nanya jawaban, kamu cuma nanya opini, gak penting. Itu buang-buang waktu kalian juga. Kalau kayak silly question, pertanyaannya agak gak kepikiran. Maksudnya silly question gimana nih? Karena pertanyaan itu nggak ada yang bodoh, tapi ada pertanyaan yang nggak berbobot. Itu dua hal yang berbeda, gitu. Kayak misalnya kalau kamu nggak bener-bener nggak ngerti konsep soalnya, tapi setidaknya kamu identifikasi soalnya tentang apa. Misal, kalian nemuin soal histologi gitu kan ya. Kak, ini aku beneran nggak ngerti nih. Kelihatannya gambarnya semua sama aja. Gimana caranya kita tahu bahwa ini adalah jawabannya? Itu kan kalau ini nggak ada analisanya. Dilihat ya udah kayak em, oh kalian bener-bener nggak ngerti cara ngerjain soalnya. Tapi kalau kayak gitu kemungkinannya kalian akan jauh lebih besar untuk dijawab dan itu akan lebih menambah ke kalian. Kenapa? Karena setidaknya kalian bisa identifikasi ini soal apa, terus aku nggak ngertinya di mananya. Gitu. Contohnya saya pernah nanya, kayak kenapa gelombang hijau gak diserap, padahal yang merah, yang panjang gelombangnya lebih panjang diserap. Itu kan bukan pertanyaan bodoh, nggak silly question. Itu pertanyaan bagus. Contohnya nih ya, oke kita jelasin gitu ya. Ini adalah panjang gelombang dalam nanometer, dan ini kayak energinya lah ya, kurang lebih. Yang diserap oleh tumbuhan kan kayak gini, kurang kayak gini atau kalau nggak salah gini ya. Salah satu di antara kedua itu. Mungkin aku kebalik. Em, di sini ada cahaya hijau. Kenapa cahaya hijau nggak diserap? Padahal gelombang merah yang panjang apa yang eh gelombang merah lebih panjang. Iya, ya. Gelombang merah panjang yang lebih panjang bisa diserap gitu kan. Nah, gimana kalau kamu nggak ngerti itu pertanyaan fundamental kan? Itu adalah pernyataan yang kita harus ngerti dulu biar kalian bisa ngerjain soal dengan benar gitu kan. Itu bukan silly question gitu. Itu pertanyaan bagus malah. Yang nggak benar, yang pernyataan kurang bagus kalau dari masalah ini adalah, misalnya kalian ada soal, terus soalnya kayak pernyataannya adalah tumbuhan menyerap lebih banyak cahaya merah daripada cahaya hijau. Terus benar atau salah? Terus kayak pertanyaan kalian cuma kayak, Kak, jawabannya apa nih? Itu nggak beneran nggak nambah apa-apa buat kalian. Kita kasih tahu alasannya, tapi kamu tidak terlibat aktif dalam diskusi itu, jadi interaksi otak kalian dengan otak para medalis-medalis yang kalian kontak itu nggak ada bedanya. Itu kayak nggak bagus gitu. Nah, masalah jam belajar. Ini ya, jam belajar ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Yang paling penting adalah ikuti ritme sirkadian gitu kan. Nggak semua orang bagus belajar malam. Nggak semua orang bagus belajar pagi. Aku contoh orang yang bagus belajar malam. Makin malam, makin larut malam, efisiensiku belajar makin cepat, makin tinggi, makin bagus. Oleh karena itu, biasanya aku ubah jadwalku. Aku misalnya masuk sekolah jam 7, maka aku bangun semepet-mepetnya mungkin 6.30. Nah, terus ya udah, secepatnya aku pulang dari sekolah, aku kerjakan, aku baca sampai misalnya jam 12 gitu. Nah, misalnya ya. Nah, sekali lagi semua orang berbeda. Kalau kalian tipe yang belajarnya bisanya pagi, ya udah kalian bangun misalnya jam 4 pagi. Kenapa tidak gitu kan? Apalagi em, bagi yang merayakan Ramadan, ya kalian bangun ikutin sahur kan? Abis sahur ngapain tidur? Sahur belajar aja. Sekolah, bla bla bla, jam apa? Buka puasa jam 7 tidur. Bisa juga kan? Gitu.
Semua tergantung diri kalian. Dan itu juga tergantung pada efisiensi kalian. Time management bukan hanya mengatur waktunya, tapi mengatur gimana waktu itu melayani kamu sebaik mungkin. Nah, jam tidur. Apakah tidur kurang itu diperbolehkan untuk belajar OSN? Anda menanyakan ini kepada orang yang salah. Kenapa? Tidur aku benar-benar jelek. Pas aku belajar OSN, aku tidur paling kayak 4 jam. Beneran parah banget itu dulu. Ya, bangun, baca buku, apa, sekolah, makan, baca buku, tidur. Gitu kan. Beneran tidur itu sangat minim. Gitu. Tapi apakah diperbolehkan? Sekali lagi, balik ke kalian. Kalau kalian efisien belajar dengan tidur yang sangat minim, kenapa enggak? Gitu kan. Kalau kalian nyerap, kenapa enggak? Tapi kan ada orang yang nggak bisa dipaksain, gitu kan. Kalau kalian nggak pas gitu, em, kayak misalnya kalian ngerjain soal nih, kalau udah tengah malam nih, kalian nggak bisa nih, beneran. Ya udah ngantuk banget, malah nggak masuk ke otak. Ya ngapain kalian paksain? Tidur aja. Kan balik ke efisiensi. Kalau kalian tidurnya lebih lama, tapi kalian bisa membaca lebih banyak halaman atau mengerjakan lebih banyak soal, bukankah itu hal yang lebih plus buat kalian? Lalu, stuck. Stuck ini bisa stuck di materi ketika kalian belajar, atau stuck ketika kalian, em, apa ya, ketika kalian mengerjakan soalnya di OSN, atau bahkan persiapan sebelum OSN. Nah, ini cara ngatasinnya gimana? Kalau stuck itu, di belajar materi, yaitu dia, resource yang lain. Tanya temen, tanya guru, tanya medalis tahun lalu, gitu. Pasti dibantu. Nggak mungkin kalau kamu kontak 20 orang, nggak, setidaknya satu lah yang apa yang bakal ngehubungin kamu, gitu. Nah, gitu. Kalau untuk soal OSN sendiri, gimana cara kalian melepas dari stuck? Ya pertama, efisiensi waktu kan. Kalau kalian udah diem di soal 3 menit, kalian apa 5 menit lebih kalian nggak ngerti, ini maksudnya apaan sih? Ngapain kalian kerjain? Tembak, lanjut gitu loh. Mending kalian pakai waktu yang sama untuk ngerjain soal lain. Baru ketika kalian ada sisa waktu, kembalilah ke soal itu gitu. Nah, gimana bikin waktunya lebih efisien gitu ya? Gimana bikin waktunya lebih efisien? Yang tadi ngitung yang benar, em, apa yang perlu kalian pelajari, lalu sesuaikan semuanya terhadap apa yang kalian paling enak lakukan. Misalnya, kalian belajar paling bagus kalau sambil makan. Ya udah, belajarlah sambil makan. Dulu aku belajar kayak sambil ngeranyem kue kering atau kayak ya snack-snack gitulah. Jadi ya lumayan kalau itu membantu kalian, kenapa tidak? Gitu. Terus gimana cara nginget? Sekali lagi, bukan buat nginget ya. Kita buat analisa. Ngertiin konsep, jangan ingetin. Kenapa? Mengingat itu menghabiskan jauh lebih banyak waktu daripada mengerti suatu konsep. Nah, gimana cara konsentrasi ngerjain? Kayak tepar gitu kalau misalnya udah jam kedua atau jam ketiga di OSN. Ya dilatih gitu ya. Semua orang punya ketahanan masing-masing gitu kan. Apalagi kalian dengan adanya doom scrolling dan sebagainya, attention span-nya pendek kan. Ya mungkin nggak semua orang, tapi beberapa iya kan. Bentar-bentar scroll IG, bentar-bentar scroll IG. Nah, maka dengan gitu gimana caranya kalian konsentrasi ngerjain? Ya buang distraksi. Dalam persiapan menuju OSN, selalu kalian buang distraksi. Selama persiapanku menuju OSN 3 tahun itu, aku gak jalan-jalan bareng teman. Aku pas hari raya pun tetap belajar. Jadi malam Natal, malam Tahun Baru aku tetap belajar. Aku nggak main game sama sekali. Jadi nggak ada game apapun itu. Media sosial aku keep yang sederhana gitu ya. Aku nggak mainan Instagram untuk beberapa waktu. Jadi aku diemin aja atau aku uninstall di HP. Em, Lalu juga aku buat YouTube, aku kasih kayak apa ya, kayak timer gitu. Oh, kamu udah nonton berapa panjang, terus ya udah habis itu jangan apa, berapa lama, terus kayak ya udah habis itu kamu harus stop gitu. Nah, terus apakah belajar dua materi back to back itu adalah hal yang bagus sebagai strategi? Sekali lagi balik ke kalian. Kalau aku nggak bisa,
Misalnya aku udah mulai belajar bioselmol. Aku ada belajar bioselmol sampai kelar. Kalau aku ganti tiba-tiba aku beneran runyem gitu. Pikiranku masih ketinggalan di bioselmol. Jadi mending aku belajar satu materi aja sampai selesai. Toh gak mungkin kamu belajar dua materi dalam waktu yang cukup pendek. Karena materinya pasti banyak banget. Gimana ngebagi waktu sama sekolah? Prioritas. Kalau nilai kamu di atas OSN, ya udah silahkan taruh nilai kamu di atas OSN. Alokasikan lebih banyak waktu ke sekolah daripada OSN. Belajarlah untuk ujian sekolah. Kalau kamu kayak aku, nggak gitu peduli sama nilai sekolah, yang penting lulus, ya udah, 95% waktuku untuk OSN. Buat sekolah, nggak ada, gitu kan. Oh, ulangan besok. Ah, materi apa? PKN. Oh, ya udah, nggak usah belajar. Besoknya apa? Ya lihat seadanya, coba tulis, yang penting panjang, gitu kan. Nanti juga dapat 80-an, cukup. Terus, kalau misalnya matminat, nah barulah, kalau aku nggak belajar matminat, aku nggak lulus. Baru aku belajar matminat, Hamin satu, itu pun. Nilainya berapa? Ya udah 80-an. Selama lulus aman-aman aja. Dan seterusnya. Terus ngeblank ya ngeblank ya tetap ngeblank ya. Namanya blank kan kita nggak bisa apa-apain kan. Nggak bisa kita atasin dengan mudah. Maka kita lanjutkan di soal refresh gitu ya. Kan soalnya ada 50. Kata siapa kamu harus ngerjain dari 1 sampai 50 berurutan. Toh kita ada strategi taruh genet di akhir kan. Kalau kamu ngeblank taruh apa? Kamu skip aja soalnya. Lagian kalau OSN masih make fasilitas yang sama ya, website yang sama, maka akan ketahuan soal-soal yang belum kamu isi. Gitu. Nah, OSNK Juni nih, rumornya ya, belum pasti. Tapi rumornya Juni. Terus, kalau OSNK Juni, kita gimana nih belajarnya gitu? Apakah mendingan kita latihan soal, ataukah apakah mendingan kita belajar pakai baca buku? Pertama, balik ke kalian. Kedua, kalau aku jadi kalian, aku baca buku aja terus. Kenapa? Latihan soal, nggak lama lupa. Pembahasan soal, nggak lama lupa. Terus, soal-soal kayak Genet, aku pelajarin caranya, nggak lama lupa. Genet tuh bukan aku nggak bisa, bisa gitu kan. Aku belajar Genet, aku udah bisa Genetnya, OSN-nya OSN-nya kelar atau pelatnasnya kelar, udah habis itu aku lupain gitu. Jadi mending aku baca aja terus. Menurut aku sih lebih kayak gitu. Nah, soalnya kalau tidur kurang jadinya di sekolah ketiduran dan baca buku juga ketiduran. Artinya nggak efisien kan buat kamu. Kalau kurang tidur membuat kamu tidak efisien, maka tidurlah. Mending kamu efisien dalam waktu yang lebih sempit daripada waktu yang lama tapi tidak efisien. Tapi emang pas SMA target kakak emang nggak mau masuk kedokteran kah? Iya, kan aku emang apa ya? Aku nggak mau kedokteran. Aku nggak ada panggilan ke arah sana. Panggilanku ke arah riset ya. Aku nggak pernah punya pikiran untuk masuk kedokteran sama sekali. Pikiranku selalu ya udah. Yang penting lab, lab dan lab gitu. Udah gitu aja. Kak, kalau semuanya ngeblank, eh mungkin Anda perlu belajar kalau kayak gitu ya. Karena kalau semuanya ngeblank itu namanya bukan ngeblank, itu namanya nggak ngerti gitu. Pernah ngantuk nggak Kak kalau ngerjain soal beneran? Kalau nggak, tip konsentrasinya ya. Nah, ini ya sedikit tips dan trik untuk untuk persiapan H-3 sebelum tahap OSN yang kalian sedang kerjakan. H-3 apa yang perlu kalian lakukan? Makan yang benar, makan yang benar. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai sakit, jangan sampai kalian makan makanan yang bikin kalian riskan pas hari H gitu. Nah, contohnya adalah aku suka makan sambal, tapi perutku tidak begitu baik menahan sambal, gitu kan? Nah, oleh karena itu, H-3 atau lebih dari H-3, aku stop makan sambal. Jangan buat kesalahan di mana pas hari hanya kalian mengurangi waktu kalian di toilet, gitu kan? Nah, lalu selain itu, selain tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang kalian tidak perlukan. Hamin satu, minum yang cukup, tapi jangan berlebih. Gitu ya.
Makan yang cukup, jangan berlebih. Kenapa? Biar perut kalian agak kosongan pas hari H. Pas hari H, apa yang kalian lakukan? Buang air kecil, buang air besar sebelum OSN-nya. Lalu apa yang kalian lakukan adalah setelah itu kalian minum kopi. Yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang OSN adalah botol minum kan. Kalian boleh minum tapi kalian nggak boleh makan. Atau boleh makan tapi setidaknya jangan mengganggu. Oleh karena itu, ya udah, bawa aja termos isinya kopi. Selesai kan? Pas hari H kalian punya energi. Gitu. Apakah sebelum OSNK udah harus tamat Campbell? Jawabannya tidak, tidak harus. Banyak medalis bahkan tidak tamat Campbell atau hanya menyelesaikan setengah Campbell atau bahkan ada yang nggak nyentuh Campbell sama sekali. Sekali lagi, balik ke diri kalian. Belajarnya pakai cara apa? Kalau aku nggak belajar dari baca, aku beneran nggak bisa. Aku harus baca dulu, aku ngertiin dulu, baru aku bisa nyambung sama orang lain. Maka dengan itu aku harus tamat Campbell. Bagi diriku. Nggak ada aturan itu untuk orang lain. Sorry lancar. Kemarin kakak ke ITB Bio masuk SNBP atau? Kan aku bukan biologi ITB. Aku bukan biologi ITB. Em, nah, SNBP atau SNBT karena SNBP harus bagus nilai rapornya. Nah, bagus itu kan relatif ya. Karena kalau SNBP, selain bagus nilai rapornya, kalian juga harus punya prestasi yang mendukung. Nggak harus sih, tapi itu membantu. Dan membantu banget. Menurut aku OSN salah satu yang sangat membantu. Kalau aku ke jalur ITB pada saat itu, maka untuk materi sekolah mungkin aku akan alokasikan lebih banyak waktu untuk belajar. Kenapa? Kayak misalnya nih, aku tipe belajar H-1. H-1 aku belajar, besoknya nilai seadanya. Itu pun dapat 80, kadang dapat 90. Kalau misalnya aku mau masuk ke PTN dan aku mau masuk dengan nilai yang sangat tinggi, ya udah, aku tinggal misalnya belajar H-2 kan. Aku belajar H-2, misal bisa dapat 90. Dengan begitu nilai nilai rata-rataku aman dong, cukup tinggi dong. Itu pun sekarang dengan aku belajar H-1 atau bahkan nggak belajar sama sekali ya. Rata-rata raporku tuh 91,6 dari 100. Ini rata-rataku. Em, tapi ya jelas berbeda dengan teman-temanku. Di mana teman-temanku yang lebih fokus kepada sekolah, yang lebih bisa mengalokasikan waktunya atau bisa belajar lebih cepat, itu mereka punya ya rata-rata 94, 95 gitu kan. Nah, itu aku nggak bisa kejar. Kalau aku kejar itu mungkin aku nggak medalis perak, mungkin aku medalis perunggu atau bahkan nggak OSN gitu. Kak, tidur berantakan buat belajar OSN dimarahin ortu nggak, Kak? Untungnya orang tuaku cukup suportif, namun tetap ya, kalau misalnya kelewatan tidurnya beneran tengah malam em, beberapa hari berturut-turut, ya dimarahin lah. Nah, makanya untuk itu ada beberapa hari yang aku taruh sebagai buffer, gitu kan ya. Makanya tadi 45 hari aku set, aku kelar baca dalam 30 hari. Jadi kalau misalnya ada tidur situasi di mana aku tidur berantakan, aku harus ngambil satu hari nggak baca atau setidaknya bacanya cuma jadi kayak 15 halaman gitu kan. Dengan itu aku bisa pakai beberapa hari ini. Jadi misalnya mungkin akhirnya lebih ke pakai 42 hari. Kalau visual kinestetik gimana Kak? Ya sekali lagi balik ke kamu kan. Metode gaya belajar ya, kategorisasi misalnya visual, kinestetik, audio dan sebagainya itu menurut aku nggak guna. Itu nggak guna. Kenapa? Semua orang kalau kamu taruh buku di depannya, ujung-ujungnya akan mengerti. Bedanya sangat tidak dan bedanya nggak signifikan gitu. Kalau kamu benar nggak bisa, itu kalau kamu merasa nggak bisa gara-gara gaya belajar kamu, gimana kamu taunya itu gaya belajar kamu gitu loh. Sebelum kamu dites itu, apakah kamu benar-benar nggak bisa menyerap buku sama sekali, atau apakah itu cuma alasan kamu gitu? Em, itu salah satu pertimbangan dan kayak menurut aku daripada ngandelin oh metode belajar ini cocoknya kayak gini, coba aja trial error waktu masih lumayan lama. Trial errorku ya dulu aku trial error, dulu aku coba latihan soal, aku coba bahas soal gitu kan, terus aku nonton pembahasan-pembahasan
berjalan nggak belajar, nggak berjalan, aku nggak belajar. Nah, oleh karena itu ya ujung-ujungnya aku belajar dari ya udah belajar dari buku gitu. Trial error selalu. Kayak gimana caranya pahami materi dengan belajar Hamin satu sebelum ujian? Em, Rangkuman itu paling penting. Jadi di kelas selama guru mengajar itu aku selalu bikin rangkuman gitu ya. Rangkuman nggak harus rapi. Kenapa? Karena hanya kamu yang perlu mengerti. Orang lain bilang tulisanku jelek. Enggak, tulisanku nggak jelek. Kalau kalau tulisanku untuk dinilai kerapihannya, aku bisa bikin lebih rapi. Tapi kalau untuk catatan untuk diriku sendiri, kan cuma diriku sendiri yang perlu mengerti. Maka aku bikin catatan seabal-abalnya yang bisa aku mengerti. Lalu ya udah belajarlah dari situ. Kenapa? Belajar dari Dengan belajar dari OSN kita belajar untuk memampatkan materi semampat-mampatnya. Dengan begitu kita bisa belajar sebanyak mungkin dengan waktu sesingkat-singkatnya. Ya dengan begitu untuk ujian sekolah yang lebih gampang daripada OSN gitu kan ya. Ya udah kita bisa belajar Hamin satu. Ada cara nggak supaya gak ngantuk tapi tidak terbanyak tidur? Jelas ya jawabannya. Kafein. Ini temanku selama pembelajaran OSN. Kalau kopi nggak cukup, ya kita bisa naik kelas kan. Kita bisa naik ke energy drink. Dulu aku kadang-kadang kalau capek banget tapi masih perlu ngejar materi, ya udah aku minum Red Bull atau aku minum kerating deng kan. Biar apa ya biar bangun. Nah, tapi jangan begitu dicontoh karena itu nggak sehat kan. Sekali lagi balik ke kalian. Nah, ini bagian yang lumayan seru ya buat kalian mungkin. Ini adalah prakteknya. Praktek di sini adalah aku akan mengerjakan soal yang aku belum pernah lihat sebelumnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan nanti abis itu kita akan lihat apakah jawabanku benar atau enggak. Gitu ya. Ini aku akan ambil dari em, soal-soal apa? Soal-soal Menadoensis yang lalu. Bentar, ini kok nggak mau keluar. Nah, soal-soal Menadoensis yang lalu. Jadi em, jangan yang ini ada passwordnya nih, jangan deh. Mungkin yang agak lama ya. 2021 OSMK. Ini ada pembahasan kah? Oh, soal dan pembahasan. Oke, yang ini aja ya. Oke, mari kita scroll. Kalian mau nomor berapa? Em, Pilih angka random dari 1 sampai. Oke, langsung ada yang taruh 15. Yang 15 dulu duluan. Oke. 15 terus yang kedua nomor 20. Oke, kita kerjakan nomor 15 dan 20. Dua soal aja ya. Em, aku akan pasang stopwatch sebentar sebelum aku taruh di halaman soalnya. Aku set dulu. Bentar ya. 15. 15 dan 20. Oke. Kalau kalian mau kerjain, ah, emang boleh sama Kak Michael bagiin soal, Kak? Ya ini kan soal Menadoensis. Untuk keperluan Menadoensis nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Aku udah izin kok sama apa sama Kogito. Oke, soal 15 aku mulai dari sekarang. Waduh, data banyak lagi. Kalau mau ngikut kerjain boleh ya.
Hmm, oke.
Oke, ini buat nomor 15. Waktu akhirnya 10 menit. Bisa dilihat, aku nggak secepat itu sebenarnya. Kenapa? Ya karena ini soal susah ya, ini soal data gitu kan. Misalnya, kalau kita dapat soal-soal yang lebih gampang, nah misalnya, hmm, oh inilah ya, misalnya kayak anatomi gitu, atau nah ini dah. Ini aku udah makanan sehari-hari gitu lah ya, udah sering banget lihat sayatan tanaman. Maka dengan begitu aku bisa mengerjakan dengan jauh lebih cepat. Tapi kita coba lihat ke nomor 20 ya. Nomor 20. 20 Anvis. Oh, oke, udah ini ya. Oh, oh ini udah aku pernah bahas sih. Jadi nggak bisa. Oh, nggak bisa deh. Aku masih agak ingat soalnya. Jadi soal selanjutnya 11. 11. 11. 11 Anvistum lagi. Oh, ini selanjutnya deh. 23. Oke, 23. Curah jantung. Waduh, oke. Agak mampus dikit. Kurang bisa, tapi ya sudah. Mari kita coba. Tarusin dulu BS sebelumnya. Terus kita mulai stopwatchnya lagi. Oke, oke, bro, kalkulator ya. Bentar, aku ambil dulu. Dari 2 kali lipat. Jamu, so.
Oke, waktunya 5 menit ya. Jadi bisa dilihat dengan soal-soal kayak gini, aku bisa mengerjakan dengan waktu yang lebih cepat. Oke, kita coba lihat. Eh, ini BBSS ya. Jujur, aku belum tentu benar ya. Ini kan aku belum pernah ngerjain soalnya. Nah, mari kita lihat soal. Mari kita lihat kunci jawaban. Oh, mau bahas dulu ya. Oh, pergeseran bor. Jadi gini, pergeseran bor itu selama latihan fisik. Jadi pergeseran bor ini adalah tentang afinitas oksigen, gitu ya. Afinitas oksigen pada hemoglobin. Jadi biasanya ini di kasus kalau orang yang yang hidup di ketinggian tinggi, misalnya orang-orang yang tinggal di dekat Everest, gitu ya. Nah, dengan begitu afinitas hemoglobin mereka terhadap O2 lebih tinggi dibandingkan orang yang hidup di daratan, gitu. Nah, selama latihan fisik, oksigen yang dilepaskan ke jaringan dikarenakan dengan peningkatan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Nah, ini salah. Kenapa? Karena logikanya adalah ketika kita latihan fisik, oksigen itu harus dilepas dan masuk ke jaringan. Kalau pergeseran bor, lalu afinitas oksigen ke hemoglobin lebih tinggi, maka oksigen tidak akan masuk ke jaringan. Nah, dengan begitu konsumsi oksigen oleh jaringan tidak semakin tinggi, malah semakin menurun, sehingga tidak benar, gitu ya. Nah, gitu. Kalau secara singkatnya. Kalau secara lengkapnya ya ikut pelat. Oke. Oke, kita coba ke pembahasan. Tadi nomor 15 ya. Ini nomor 5. Nah, oke. Salah satu ya. Salah satu. Jadi, harusnya BBBS. Dan untuk yang tadi berapa? Dua, ya. BBS. Oh, oke. Dan tiga juga ya. BBSD. Nah, ini salah, ini salah. Nah, oke. Jadi bisa dibuktikan bahwa em, sebenarnya kita perlu alokasi waktu yang berbeda ya untuk tiap-tiap soal. Tadi kan aku bilang, setiap pernyataan itu kita punya waktu 1,11 menit. Jadi untuk 4 pernyataan itu kita punya 4 menit. Jadi kurang lebih kita plus minus 4 menit per soal. Sedangkan di sini aku perlu 10, tapi di sini aku cuma perlu 5. Nah, sebagai bonus, mari kita coba kerjakan satu soal lagi em, yang lebih gampang ya. Coba ekologi, random aja. Em, nah, misalnya yang soal kayak kayak gini dah. Ini kan lebih gampang ya. Nah, oke, kita kerjakan stopwatch dimulai dari sekarang. Nih, geser dikit nih nggak bisa.
Oke, waktunya cuma 2 menit 24 detik. Jadi aku punya sisa waktu untuk ngerjain soal-soal lain. Gitu ya. Balik lagi ke situ. Nah, jadi time management itu nggak benar-benar fix gitu. Em, tapi ya bisa dilihat kalau nggak apa kita bisa maksimalin waktu kita di soal-soal yang lebih gampang gitu. Hmm. Oke, itu prakteknya sedikit praktek. Em, ada yang mau lanjut pertanyaan lagi atau enggak? Soalnya ini sebenarnya waktunya udah lewat sih. Tapi kan nggak apa-apa buat kalian. Aku sengaja lewatin biar kalian bisa lebih banyak waktu buat ya udah tanya-tanya, main-main karena toh ini sesi gratis gitu kan. Nah, tips agar mata tidak sakit karena harus natap layar komputer selama 3 jam. Oke, natap layar komputer selama 3 jam. Jujur pas aku belajar dulu itu jauh lebih dari 3 jam. Aku kayak 6 jam, 7 jam gitu ya. Jadi buat natap layar komputer, pertama brightness turunin. Brightness itu nggak perlu terang-terang, tapi jangan kegelapan juga gitu ya. Tapi kebanyakan orang yang aku lihat tuh set brightness-nya tuh terlalu tinggi, jadi mereka agak sakit gitu ya. Nah, selain dari brightness, juga kalau bisa semakin besar layar semakin bagus gitu kan. Kalau kamu misalnya punya layar HP, tapi kamu juga misalnya punya layar laptop gitu ya. Nah, mendingan kamu lihat di laptop daripada di HP kan. Nah, terus kondisi ruangan harus terang gitu ya. Begitu. Dan ya gimana ya? Emang toleransi juga sih lama-lama kan makin ini, makin bisa tahan. Terus jangan baca terus-terusan, ya tetap ada breaknya di tengah-tengah kan. Kita break tengah-tengah lihat yang lain gitu loh. Keluar, touch grass dan sebagainya. Baiklah. Atau enggak ini, paling gampang kalau beneran mata kamu nggak tahan banget, kalau misalnya kamu pakai kacamata ataupun kamu nggak pakai kacamata, carilah kacamata yang lensanya anti UV itu karena lumayan ngebantu menurut aku. Kalau nggak pakai anti UV lumayan sakit. Lanjut IBO nggak? Nggak. Aku waktu itu sampai Platnas 2, aku peringkat 12. Jadi IBO kan cuma diambil 4. Aku cuman peringkat 12. Saking banyak pertanyaan yang ingin gue tanyakan jadi bingung mau nanya apa. Bebas sih dari yang gimana-gimana aja. Baca bahas soal data. Iya, iya, bentar ya. Ini bahas pertanyaan dulu. Teman-teman yang medalis, kalau baca buku yang untuk baca bisa mau itu Albert edisi 5 atau 6? Em, Rata-rata gini ya, kalau ada informasi yang lebih baru, kenapa enggak? Ya, jadi aku pakai yang edisi 6, teman-temanku juga rata-rata pakai edisi 6. Cuman sekali lagi ya, kalau 5 atau 6 gitu ya, kalau bedanya cuma satu generasi, terus jarak bukunya nggak terlalu lama, biasanya nggak gitu penting sih, nggak gitu penting masalah edisi. Makanya edisi 8 juga masih valid aja kalau kalian mau pakai buat belajar OSN, buat Campbell. Tapi nggak apa-apa. Kak, GC Menadoensis yang Zoom gratis boleh tanya-tanya soal nggak, Kak? Kenapa nggak boleh? Emang ditaruh di aturan grup? Boleh lah, bebas aja. Nah, kalau misalnya kita ikut TO yang penilaian pakai Swiss, gimana cara menyesuaikannya? Pertama, jangan miskonsepsi dulu. Cara grading itu tidak akan mengubah nilai kalian secara jauh. Percayalah. Penilaian Swiss hanya membuang lebih banyak faktor hoki dibandingkan sistem penilaian sebelumnya. Jadi dengan penggunaan faktor sistem Swiss justru lebih adil bagi semua orang, di mana lebih skill based, gitu kan. Nah, oleh karena itu, jawabanku hanya satu ke orang-orang yang bingung terhadap sistem Swiss. Belajar, belajar, belajar. Kalau kalian belajar, nilai kalian bagus, kalian ngerjain OSN, mau kalian pakai penilaian apapun itu, kalian tetap akan lolos, gitu. Jadi kayak kalian nggak harus peduliin em, sistem penilaian selama kalian yakin jawaban kalian benar kan, gitu aja. Nah, pas waktu Platnas, apa yang paling seru dan berkesan? Ini sih, pas Platnas ya aku paling seru ya bedah-bedah kan, bedah hewan waktu itu buat persiapan praktikumnya. Terus ya namanya
anak suka lab gitu kan ya. Pertama kali nyentuh mikropipet, pertama kali mainan PCR. Nah, jadi kayak em, persiapan prakteknya itu sangat-sangat berkesan gitu. Seru juga karena ketemu orang gitu ya. Dalam konteks pelatnas itu agak berbeda daripada kita ketemu pas OSN dan juga agak beda dari kita ketemu secara online gitu kan. Pertama kita dikumpulin offline di satu tempat, nginep ya ya udah di satu hotel bareng-bareng gitu kan. Em, Bisa ngobrol, belajar apa segala sampai tengah malam, ya bebas aja gitu. Soalnya halamannya kok banyak ya dia di sini. Itu dia ya juga kadang-kadang kan revisi buku membantu memadatkan atau melonggarkan materi. Kalau mereka perlu lebih banyak ya udah panjangin gitu kan. Tapi kalau lebih pendek ya kemungkinan besar dirangkum bukannya dibuang informasinya. Mending banyakkan laksol atau pahami materi dan baca buku. Ini pertanyaan yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya aku udah jawab ya. Sesuai kalian. Menurut aku, kalau diriku sendiri, pahamin materi, baca buku. Kalau kamu sukanya latsol, ya latsol lah. Ya, gitu aja sih menurut aku. Kakak sering review ulang materi nggak biar nggak lupa sama materi atau konsep? Jujur nggak sih, karena kalau udah ngerti nyantol gitu kan. Kalaupun udah lupa, biasanya ya udah mungkin konsep-konsep lanjutan yang agak jarang keluar. Jadi aku refresh lagi kalau ya mungkin tiba-tiba, oh keinget ada konsep ini. Karena kalau nggak juga lupa juga. Aku lupa mananya ya kan aku lupa. Aku nggak tahu aku lupa bagian mana. Planas itu di mana, kayak gimana, ngapain aja. Planas itu di mana biasanya di Bandung. Kayak gimana ya jadi setelah kalian jadi medalis kalau sekarang pokoknya 30 besar di semua medalis itu akan dipanggil untuk pelatnas. Terus di mana pelatnas itu adalah pelatihan untuk kalian secara intensif untuk persiapan kalian ke IBO gitu kan. Pelatnas dibagi jadi 3 tahap untuk sekarang. Tahap 1 30 orang, tahap 2 zamanku sih 16 orang, tapi tahap 2 kayaknya mau dipotong jadi tinggal 8 orang. Terus tahap 3 itu 4 orang saja. Gitu. Em, ya, begitulah. Terus ngapain aja ya belajar, belajar, belajar. Aku bangun, belajar, apa, terus tidur. Udah, selesai gitu. Belajar terus. Di sana waktu tes praktikum apa aja, Kak? Terus menanya gimana? Ini nggak relevan buat kalian ya. Kalian OSK aja belum. OSK aja masih Juni. OSN aja nggak tahu online apa offline. Waktu aku dulu sih, tapi praktikumnya ya pokoknya tiap tahun itu topik pasti dirotasi, nggak mungkin sama persis. Mungkin sih, tapi kayaknya mungkin besar enggak gitu ya. Jadi aku tahunku ya itu bioselmol, biokimia, um, antiswan, sama bioinformatika gitu. Itu buat tes praktikumnya. Terus nanya gimana? Ya bebas. Sekarpe yang bikin soal gitu. Gak harus benar salah soalnya. Banyak isian singkat, banyak esai gitu. Nah, sebelumnya ambil pelatihan buat praktikum dulu nggak sebelum OSN? Iya, dulu aku ambil pelatihan buat praktikum itu dulu aku ngikut Platobi gitu ya. Sebelum sekarang jadi Iatobi kan. Jadi Platobi aku ikutin. Random aja. Pas OSN dulu sekamar sama siapa? Pertanyaan bagus. Pas OSN dulu aku sama teman sekontingen. em, ini ya, teman sekontingen sama Pati ya. Eh, ya, dia kalau nggak salah medalis perak juga deh. Ya, gitulah. Dulu alasan sekamar sama dia. Biayain atau gimana tuh? Ya dibiayain lah namanya pelatnas kan buat negara. Kalau kamu nggak dibiayain ya negara ini gimana sih? Gitu. Poin buat lolos SNK itu berapa? Ini juga adalah suatu hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut ya. Jadi sistem penilaian OSN itu kan pokoknya kalian nilai berapa dari 50 kan sekarang karena ini ngikutin Swiss gitu kan. Nah, di mana semua nilai itu akan dijejerkan secara nasional gitu kan.
Nah, jadi secara nasional dijejerkan. Lalu yang dilakukan adalah ya lihat nih, oke, buat kira-kira berapa orang yang lanjut untuk tahap selanjutnya, maka dia akan cut off di situ. Makanya passing grade itu tentatif untuk setiap tahapan OSN, gitu kan. Nah, lalu dari sini dibuang, barulah diurutkan. Apakah ada yang misalnya satu dari sekolahnya lebih dari 2 orang atau lebih dari 3 orang kalau untuk level OSK. 3 orang atau lebih. Jadi kalau satu sekolah kan maksimal perwakilan 3 yang ke OSP, 2 yang ke OSN. Nah, yang kedua adalah apakah kota itu sudah memakai alokasinya 10 atau belum. Nah, itu juga apakah ada yang di bawah sini yang kotanya tidak memiliki perwakilan sama sekali gitu. Nah, kalau kayak gitu mereka dimasukin ke yang lolos ke OSP dan seterusnya. Maka dulu sering ikut TO SK juga nggak? Ikut sih, tapi nggak sering. Em, tapi ya dulu aku cuma ikut dari MOSN sih 1 kali em, pelatihan gratis soalnya. Em, nggak kayak aku. Eh, jadi eh, ya, tapi itu cuma kayak sekali terus udah sebelum OSN ikut Platobi selesai. Mayoritas aku belajar sendiri, mandiri. Kak, untuk OSK skor yang aman untuk penilaian IBO Swiss berapa? Nggak tahu. Setiap tahun pasti berbeda. Nggak tahu. Kakak waktu itu dulu start persiapan OSK itu ada semacam role model gitu nggak, Kak? Nggak ada sih. Nggak ada role model. Yang penting belajar, belajar, belajar. Nggak perlu tahu siapa kan. Kalau maksimal 30 dari 50 bisa lolos nggak? Harusnya bisa sih. Tapi kan itu juga dari pelatihan kan. Kalian nggak tahu itu apakah benar-benar akan 100% seperti yang keluar di OSN gitu. Oke, tuh lumayan banyak pertanyaan yang sudah dibahas dan ini waktunya sudah sangat molor. Mari kita kembali ke em, ini ya, ke soal nomor 15. Ada aja kalian. Lewat dikit. 16, 15. Ini ya. Nih, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan antara cekaman toksisitas aluminium dengan eh, peningkatan stres oksidatif. Oke, lihat dulu ya. Ini soalnya apa? Jadi dia naruh tumbuhan gitu ya. Dia transfeksi 8 gen aluminium gitu ya. Harusnya ini 8 gen resistensi mungkin ya maksudnya. Dengan galur-galur transgen diuji dengan assay dan observasi pewarnaan dengan 3 bentuk sekaman. Aluminium dan diamen dan H2O2, hidrogen peroksida gitu ya. Nah, cekaman toksisitas aluminium artinya dari mana? Dari aluminium. Lalu peningkatan stres oksidatif. Peningkatan stres oksidatif ya artinya dari H2O2 kan, hidrogen peroksida. Itu adalah salah satu reaktif oksigen spesies yang membentuk kerusakan seluler. Gitu lah ya. Nah, apakah ada hubungan dengan cekaman toksisitas aluminium dengan peningkatan stres oksidatif? Kebetulan ini soalnya susah dan datanya nggak rapih ya. Kalau aku yang kalau ini mungkin emang membuat soalnya emang maunya begini, tapi kalau aku yang bikin soal, aku nggak bakal sejahat ini sih. Biasa aku kasih gambarnya, detailnya aku kasih per gambar. Kalau ini kan dia taruh semua gambarnya, terus dia kasih satu blok teks gitu kan. Gede, jadi susah dibacanya. Makanya salah satu alasan kenapa aku perlu waktu yang lebih lama juga buat Zain. Nah, oleh karena itu ada beberapa faktor yang harus kita lihat di sini, yaitu pengaruh stres oksidatif ke stainingnya. Kenapa? Kita nggak dijelasin kalau di staining jadi apa. Maka dari sini kamu lihat dari penjelasan soalnya, bla 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 bla, ini pemberian diamin, konsentrasi, eh, bla bla bla. Nah, H2O2 1, milimolar. Nomor 5 yang gambar A. Maka yang ini ya, bisa dilihat kalau cuma dari diamin yang sebelum-sebelumnya tidak ada tidak sejelas terwarnai dengan pemberian H2O2 gitu. Nah, lalu lihat yang aluminium, toksisitas aluminium. Kita lanjut juga.
pengamatan pengeluaran morin pada aluminium. 1 sampai 3 adalah tanaman kontrol dalam 0, 50, dan 100 mikromolar. Nah, maka kita lihat dari situ kan, lihat dari kontrol. Maka kita bisa lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi aluminium, maka pewarnaannya akan semakin sama dengan stres yang disebabkan oleh hidrogen peroksida, makin putih jelas. Oleh karena itu jawabannya benar, ada hubungan. Nah, B. Resistensi terhadap paparan aluminium ditunjukkan hanya oleh 4 gen dan hanya dalam konsentrasi paparan tertentu. Ini kan yang tadi aku salah. Aku kan jawabnya BS-BS. Mari kita lihat kunci jawaban. Benar. Perhatikan hanya 4 jenis gen yang menunjukkan adanya signifikasi di hanya 200 mikromolar. 200 mikromolar. Oh, aku nggak tahu yang 200 mikromolar yang mana, jujur. Em, tapi ya udah, kita lihat, kita coba eh, lihat aja. Resistensi terhadap paparan aluminium ditunjukkan oleh 4 gen. Nah, resistensi terhadap paparan aluminium. Jadi kita lihat dong, grafiknya yang mana nih? Yang B kan em, kita lihat kontrol dalam varying apa konsentrasi bervariasi dari si aluminium. Lalu 4 sampai 11 itu adalah si tanaman-tanaman yang kita ujikan dalam 100 mikromolar aluminium. Nah, maka dari yang kita bisa lihat adalah yang menunjukkan resistensi ya. Itu kalau menurut aku ada 5 gitu kan. Kenapa? Karena warnanya nggak setebal si nomor 4, 5, dan 6 yang mirip sampai nomor 3 gitu. Makanya aku bilang ada 5, bukan hanya oleh 4. Nah, nah, terus yang C, pengamatan dengan pewarnaan H2DCFDA setelah memberikan aluminium. 1, 2 adalah kontrol. 3 sampai 7, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini C tidak mendukung pernyataan kita. Lalu kayaknya ini kunci jawabannya ini kan 200 ya. Mungkin harusnya 100 karena di sini nggak ada kata 200, adanya 100 gitu. Eh, oh, ini ya. Artinya aku salah kaprah. Itu ternyata di gambar 1. Nah, resistensi terhadap paparan aluminium ditunjukkan hanya oleh 4 gen. Nah, resistensi terhadap aluminium kan artinya ketika aluminium ditambahkan, maka pertumbuhan ininya akan tetap mengikuti normal gitu kan ya. Maka di sini hanya ada 4. Set ini 4 biji. Ternyata dari sini. Makanya aku salah. Gitu. Bisa salah juga ya. Jangan salah. Oke. Nah, efek resistensi terhadap pemberian aluminium hanya bersumber dari ekspresi transgen. Ya iyalah, kita lihat dari percobaannya. Adakah variabel lain yang dapat memberikan efek resistensi terhadap aluminium? Tidak ada. Kontrolnya di sini hanyalah mutasi dari gen. Variabelnya yang di sini adalah mutasi dari gen. Dan beberapa adalah hanya dari perlakuan berapa konsentrasi dari aluminiumnya saja. Tapi tidak menguji variabel lain. Oleh karena itu hanya dari ekspresi gen. Nah, D. Resistensi aluminium yang dibawa oleh gen juga sebanding dengan modulasi konsentrasi aluminium dalam jaringan. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya. Resistensi ini kan artinya kita modulasi konsentrasi aluminium, artinya kita harus memiliki tumbuhan dengan konsentrasi aluminium yang berbeda gitu kan. Nah, di mana di sini kalau kalian lihat, dia lebih kayak respon on off gitu kan. Kalau di sini kan variable concentration of aluminium. Tapi di sini kan semua konsentrasinya sama gitu kan. Mereka lebih mempelajari apa efeknya pada konsentrasi yang sama. Terus kalau kalian lihat dari gambar 1, ya lihat aja kurang lebih ya kalian nggak bisa tahu begitu banyak. Dan kalau untuk relative root growth ya cuma kalian bisa lihat ininya kan, dari si tanaman transgenik cuman masih bisa numbuh gitu dibandingkan terhadap kontrol gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu secara persis um, apakah itu sebanding dengan moderasi konsentrasi. Kenapa? Yang dites hanyalah si kontrol, hanya si ler. No, yang lain tidak dicek.
Oke, sekian dari sesi kelas gratis kali ini. Terima kasih semuanya sudah molor sejam kita. Em, ya kan ya? 7.30 sampai 8.30 sampai 9.30. Ya, molor sejam. Kita jadi sesi 2 jam. Lumayan ya, gratisannya banyak. Em, ya, sekali lagi terima kasih sudah boleh leave. Makasih semuanya.